Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, shalom buat kita semuanya. Shalom, Kak. Sebelum kita memulai PA kita pada hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu dalam lagu Kidung Pujian Segala Puji Syukur. Segala puji syukur, kita nyanyikan secara bersama. 2, 2, 3, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sebentar Tuhan kami ingin memulai penelaan Alkitab kami. Engkau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengikuti PA ini dengan baik. Segala aktivitas kami pada saat ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita. Shalom, Kak. Baiklah, kita buka Alkitab kita dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita bisa baca secara bersama-sama. 2, 2, 3, ya. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu disengat-sengat. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Baik, sampai di situ ayat penelaan Alkitab kita. Tema kita tadi perubahan di dalam hidup. Kita akan baca secara rincinya. Banyak orang yang menginginkan perubahan terjadi di dalam hidupnya. Namun perubahan itu tidak kunjung datang. Ada orang yang ingin bertobat dari berbagai aspek kebiasaan buruk di dalam hidupnya. Contohnya seperti mencuri, berbohong, tukang dendam, atau perusuh dan lain sebagainya. Tetapi pertobatan itu tidak ada efek di dalam hidupnya. Dia ingin bertobat tapi nggak ada efeknya. Lalu di dalam Alkitab kita bisa mengenal salah satu tokoh terkenal yang sering juga dibahas di sekolah minggu. Itu adalah Zakheus. Zakheus ini termasuk tokoh terfavorit di dalam sekolah minggu. Orangnya bercirikan dengan postur tubuhnya yang pendek. Kita bisa mengenalnya dengan seorang tukang pemungut cukai. Namun pada saat itu
tukang pemungut cukai ini ditandai oleh orang berdosa pada saat itu. Jadi karena orang menganggap dia orang berdosa, orang cenderung menjadi dia. Dan Sakeus ini bukan hanya seorang pemungut cukai, namun dia termasuk kepalanya yang memimpin pemungut cukai pada masa itu. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kisah akhirnya dinyatakan bahwa Sakeus ini berubah 180 derajat dari kehidupannya yang lalu. Dia mengalami suatu pertobatan yang sejati. Dari seorang pemungut cukai yang penuh dengan kerusuhan di dalam hatinya, ia merampas semua hak milik orang banyak. Namun dia bisa bertobat dari orang yang ingin merampas hak milik orang lain, dia bertobat menjadi orang yang bermurah hati. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Sakeus ini? Yang pertama itu adanya keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Itu bisa kita lihat dari ayat 3-4. Seorang yang ingin bertobat harus mengawali dengan kerinduan akan Yesus. Di sini Sakeus ingin bertemu dengan Yesus sekalipun dia mengalami banyak hambatan. Hambatan itu bisa terjadi hambatan fisik. Seperti Sakeus ini karena tubuhnya pendek, jadi dia berlari-lari mengejar Yesus. Ditambah lagi banyak orang di sekelilingnya yang juga ingin bertemu Yesus. Jadi Sakeus ini merasakan kesulitan saat bertemu dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dia memilih untuk memanjat pohon untuk dilihatnya Yesus ini. Dipanjatnya pohon kayak gitu. Pohon ara dipanjatnya pada saat itu. Jadi aplikasi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, ketika kita ingin berubah berarti kita harus mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Jadi penerapannya itu meskipun banyak hambatan yang kita lalui, misalnya di perkuliahan kita banyak tugas, kita banyak ini banyak itu, tapi kita sempatkanlah untuk bertemu dengan Yesus dengan cara ke gereja atau melakukan renungan singkat pada pagi hari. Langkah kedua yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan perubahan dalam hidup adalah adanya kesediaan untuk menerima Yesus. Itu bisa kita lihat dari ayat 5-6. Saat itu Yesus langsung menyapa Sakeus. Yesus mengenal Sakeus. Dia tentu tahu kalau Sakeus ini orang berdosa dan orang pemeras. Karena Yesus ini adalah Maha Tahu. Tapi sekalipun ia orang berdosa, namun Yesus menyapa Sakeus. "Hei Sakeus, turun," kata Yesus. "Aku ingin menumpang di rumah kamu, turunlah." Di sini bisa kita lihat bahwa Sakeus menerima Yesus di rumahnya. Kalau misalnya Sakeus memilih untuk tidak menerima Yesus, misalnya kan, Yesus bilang, "Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumah kamu." Tapi Sakeus bilang, "Enggak Yesus, aku enggak mau," kan bisa aja bilang gitu. Tapi Sakeus di sini bisa menerima Yesus dengan senang hati, dia sukacita menerima Yesus. Jadi kalau kita ingin terjadi perubahan di dalam hidup kita, berarti kita harus dengan senang hati menerima Yesus, bukan dengan paksaan. Langkah ketiga yang bisa kita lihat adalah adanya keputusan untuk berubah yang terdapat pada ayatnya yang ke-8. Di sini Sakeus menerima Yesus dengan penuh sukacita. Bahkan Sakeus mengambil satu keputusan untuk berubah. Dari orang yang suka memeras, dia menjadi orang yang peduli dengan sesamanya. Keputusan Sakeus untuk berubah ini bisa kita lihat dari ayat yang ke-8. Di situ dia mengatakan bahwa setengah dari hartanya diberikan kepada orang miskin yang pernah dikasih, bahkan 4 kali lipat diberikannya dari apa yang ia ambil tadi. Jadi bisa kita lihat bahwa keputusan untuk berubah dalam seorang pemungut cukai ini adalah hal yang sungguh luar biasa yang bisa kita teladani. Hingga Yesus pun berkata, dan Yesus mengakui bahwa keselamatan yang berlaku atas diri Sakeus juga berlaku di seisi rumahnya. Bukan hanya Sakeus saja yang bertobat, tapi seisi rumahnya pun ikut bertobat. Keputusan ini tidak dilakukan dengan setengah-tengah, tapi perubahan secara drastis 180 derajat. Nah, kesimpulan dari akhir PA kita ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita adalah agar adanya perubahan yang nyata terjadi dalam diri kita. Mungkin kita selama ini pernah merasakan, aku selama ini murah kali aku misalnya sakit hati, atau aku punya kebiasaan buruk mencuri atau berbohong. Aku punya kebiasaan buruk berbohong sama orang tua. Aku punya kebiasaan buruk berbohong sama pacar atau sama teman kayak gitu. Kalau nggak berbohong bakalan kayak mana ya?
Kalau nggak berbohong itu nggak baik hidupku, jadi aku harus berbohong. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua yang dimulai oleh kebohongan akan berakhir dengan kebohongan. Jadi harus kita akui bahwa kita harus memulai sesuatu itu dengan yang baik supaya berakhir dengan yang baik. Nah, jadi kalau misalnya ada kebiasaan buruk di dalam diri kita, kita harus bisa memutuskan untuk adanya perubahan seperti dilakukan Sakeus ini. Sakeus ini dia itu luar biasa kali perubahannya. Dari pemungut cukai, kepala pemungut cukai, dia bisa berubah menjadi orang yang murah hati. Itu sungguh luar biasa. Apalagi lah kita yang mungkin hanya kebiasaan buruk yang kecil kayak gitu kan. Paling kebiasaan buruk kita cuman mungkin mudah sakit hati atau mudah bawa hati gitu kan. Tapi kalau yang kecil itu, kalau Sakeus aja masalah besar bisa diubahnya, apalagi lah kita. Hanya itu kebiasaan buruk kita. Jadi bisa kita ubah sebenarnya. Jadi yang pertama itu langkahnya adalah adanya keinginan kita untuk bertemu dengan Yesus, adanya kesediaan untuk bisa menerima Yesus, dan adanya keputusan untuk berubah. Jadi kakak ada pertanyaan untuk kita semua dalam penilaian Alkitab ini. Siapakah di antara kita yang mungkin punya punya kebiasaan yang hendak kita ubah? Itu contohnya salah satu yang bisa kalian ungkapkan mungkin. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Atau punya misalnya, kak aku ada kak mau ku ubah loh kak kayak gini, tapi aku kurang bisa kak, kayak mana itu gitu. Ada di antara kalian yang mau mengungkapkan pendapat kalian seperti apa? Atau ada contohnya, misalnya kak aku juga pernah loh kak lihat di masyarakat atau di tetangga aku kak, dia itu punya kebiasaan buruk kayak gini kak, tapi setelah dia mulai rajin kulihat ke gereja, tapi dia bisa berubah kak, kayak mana kayak gitu. Atau mungkin orang tua kita sendiri yang selama ini menasihati kita untuk terus ke gereja. Nah, aku ke gereja kami ya, mama sama bapak kita cuma bilang hanya menyuruh kita ke gereja, tapi dia nggak ke gereja gitu misalkan. Tapi kita terus berdoa mendoakan orang tua kita, tapi ternyata yang terjadi orang tua kita akhirnya bisa ke gereja. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat. Tapi dalam perubahan ini harus dilakukan, memang harus dengan spontan, dia harus berubah. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau misalnya kita setengahkan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan kita punya niat untuk berubah. Misalnya, oke, aku berubah, aku nggak boleh lagi bohong nih. Nah, hari Minggu ini aja, masuk hari Senin, balik lagi. Mungkin hanya firman Tuhan itu hanya tinggal padanya pas hari Minggu. Padahal balik nanti hari Senin kan, ya kalau nggak bohong nggak bisa nih, nggak bohong lagi. Jadi balik lagi. Jadi di sini yang perlu kita terapkan itu keputusan berubah yang totalitas, 180 derajat. Nggak 360 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi hari Senin melakukan dosa. Kayak gitu. Jadi yang bisa kita terapkan itu adalah perubahan yang totalitas di hadapan Allah. Oke, baiklah. Kakak harap pengenalan Alkitab kita sampai di sini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang memampukan kita untuk terjadinya adanya perubahan di dalam hati kita. Mungkin saat ini kita pasti punya nih di dalam hati satu-satu ada kebiasaan buruk, tapi cukuplah kita dan Tuhan yang mengetahui. Kalau kita mau berubah, minta saja sama Tuhan. Ya, baiklah, untuk mengakhirinya, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena di mana pada hari ini kami bisa melaksanakan penelaah Alkitab kami dengan baik. Bapa yang baik, berkatilah Tuhan supaya penelaah Alkitab ini bisa berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati juga Tuhan supaya kami mampu melakukan perubahan totalitas di dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukan perubahan itu Tuhan, tidak setengah-setengah, namun total kami bisa berubah untuk mengikut Engkau saja. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Engkau ampunkan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak disebut sebagai anak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.